Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SD Tanjung Priok Selatan 01. Pertama dan utama senantiasa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, nikmat-Nya. Maka hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta insya Allah kita termasuk ke dalam golongan yang mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu dan Bapak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya karena kita kembali harus melaksanakan kegiatan komunitas belajar setelah 2 minggu off. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu bisa terlaksana dengan baik, dan sebagai sekolah penggerak maka kita sebenarnya sudah mulai wajib mengimbaskan keterkaitan dengan kurikulumnya, dengan perangkat ajarnya dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya juga nanti hari ini 2 orang ya, Bu Laura juga tetap maju 2 orang. Kalau ada waktu tidak ada salahnya juga kita rencanakan kegiatan kombel kita keluar gitu, atau maksudnya mengundang sekolah di bawah naungan TDS 01. Kita ini sekolah induk membawahi 4 sekolah negeri, 3 sekolah swasta. Jadi kita coba nanti menyelenggarakan kombel. Kalau bisa tidak usah Zoom, langsung saja kita undang ya, live saja langsung. Nanti kita tentukan siapa yang harus menyampaikan pembicaraannya sebagai narasumber nanti. Tidak apa-apa. Waktu saya ke Al-Hasanah, ya Ibu Bapak, saya begitu masuk ruang lingkungan sekolahnya melihat sebuah spanduk besar yang isinya adalah siswa-siswa yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Banyak sekali, banyak banget. Jadi spanduk besar itu isinya siswa, namanya, universitas apa yang dicapai. Jadi Al-Hasanah sebagai sekolah yang punya ciri keagamaan, menurut saya dia ada keberhasilannya. Saya bilang ke Wakasek kurikulumnya, sewaktu-waktu bisa dong jadi narasumber gitu, sebagai dia kan termasuk gugus kita Al-Hasanah itu. Jadi boleh saja nanti kita hubungi beliau untuk meminta baik gurunya kah atau siapapun menyampaikan bagaimana triknya. Kalau itu kan SMA, bagaimana di SD-nya gitu triknya, sehingga mereka tetap punya murid yang banyak, kualitasnya cukup baik ke arah sana. Ya mungkin Dika juga sebenarnya bisa gitu, tapi dia nggak ada SD-nya, sebenarnya mungkin bagus kita juga gitu. Ya boleh juga nanti kita bisa mintanya. Jadi sesekali nanti kalau ada waktu coba kita rancang supaya kita bisa mengundang mereka sebagai bentuk bahwa kombel kita sudah mulai berangkat menuju ke ruang yang lebih jauh lagi gitu ya. Ya harapan kasih juga ya. Iya. Ya itu dia termasuk gugus kita. Karena memang swastanya kurang aktif di kita. Gitu. Jangan swasta negerinya aja kadang-kadang diundang nggak datang gitu kan. Sebagai bentuk penghargaan kita sebenarnya kemarin Maulid kan kita undang. Tapi alhamdulillah tidak ada yang datang gitu. Harus digerakin lagi. Karena sebelah PLT 06 PLT. PLT-nya siapa? 05 ini PLT-nya TDU 02, 06 PLT-nya TDU 01. Tapi kan ada wakilnya, harusnya bisa lah mereka menghargai kita juga, mengundang mereka gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba komunikasi lagi. Baik, hari ini kombelnya akan disampaikan oleh 2 orang narasumber, yaitu berasal dari kelas 2 ya, Bu Astuti dan Bu Laura. Terlebih dahulu akan diawali dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Astuti. Baik, kepada Bu Astuti dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul. Kita anggap ini silaturahmi kita, di mana kegiatan kombel ini kita lakukan setiap seminggu 2 kali ya. Dan alhamdulillah setelah sekian purnama akhirnya saya jadi hari ini. Terima kasih untuk Pak Asep dan Bapak Ibu guru semuanya yang bersedia hadir hari ini. Mohon dukungannya. Mohon maaf saya berada di depan. Barangkali nanti materi yang saya sampaikan tidak sesuai ekspektasi. Inilah ring yang setiap hari saya lakukan bersama anak-anak. Mungkin Bapak Ibu juga melakukannya. Nah, sebelumnya biar kita semangat terlebih dahulu, kita joget dulu. Kita ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh berdiri. Kita semangatnya dulu. Suaranya ya. Suaranya gimana ini Miss Fitri? Gimana ya? Kayaknya harus pakai hotspot Bapak deh Pak. Tadi saya. Pakai speaker ya? Saya lupa begitu langsung. Satu lagi mana ya? Ulang ya. Kerja itu begini. Ya, ulang. Gel sedikit.
diulang? Itu sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu amri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membawakan materi tentang penguatan literasi murid. Bagi saya ini sangat penting, walaupun mungkin di sebelumnya sudah pernah ada yang membawakannya, tetapi berawal dari penemuan saya ada 8 anak ternyata yang memang 4 diantaranya lumayan parah, belum sama sekali belum bisa lancar menulis ataupun membaca. 5 sama Mumu ya, 1 lagi ya wallahu alam. Terus yang 2 belum bisa memahami soal sama sekali. Nah 1 itu dia udah masuk dia udah 1 bulan. Caca, dia juga belum bisa memahami soal. Nah dari 8 anak ini pembiasaan saya di pagi hari adalah membaca di pojok baca. Walaupun dulu belum saya wajibkan membawa karena ada beberapa buku sisa, biasanya kita menggunakan buku yang ada dan mereka sangat antusias. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya pojok baca, sudah punya buku yang mereka bawa dari rumah beberapa. Pada saat anak-anak lain sudah selesai mengerjakan tugas, mereka antusias untuk membaca. Selain membaca, biasanya saya juga biar nggak bosan menonton bersama-sama, menonton suatu cerita. Tentunya yang saya perlihatkan ke anak adalah tontonan yang positif, yang membawa dampak baik untuk anak. Pengertian literasi secara sederhana, literasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca di sini dapat diartikan adalah proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa sehingga diproses menjadi suatu pengertian. Sementara menulis yaitu mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Tujuan literasi yang pertama adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca. Kegiatan membaca biasanya di dalam bahasa Indonesia itu di bagian akhir selalu ada jurnal baca. Jadi di mana mereka mendownload satu cerita. Jadi mereka nanti menyampaikan isi cerita tersebut, karya siapa, ilustratornya siapa gitu. Terus isi dari bacaannya apa. Ini setiap akhir bab di bahasa Indonesia selalu ada. Manfaat literasi adalah salah satunya menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Kelima, memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Kemampuan anak tentunya berbeda-beda ya. Di sini saya harapkan minimal mencapai titik 2 aja. Dimana titik 2 ini yaitu cakap. Yang paling atas adalah tingkat literasi di atas kompetensi minimum atau mahir. Mencapai kompetensi minimum cakap, di bawah kompetensi minimum atau dasar. Yang keempat, jauh di bawah kompetensi minimum. Saat ini dari yang 8 anak
tiap hari biasanya saya melakukan dikte. Selain dikte, saya juga tes baca. Nah, alhamdulillah udah ada beberapa yang kalau baca mungkin udah bertambah ya. Cuma ya gitu 4 huruf, 5 huruf belum bisa yang panjang gitu, kayak menyeimbangkan tuh belum bisa. Terus yang menulis ada yang dari 4 orang yang parah ini selalu kekurangan huruf ya N sampai G itu selalu ketinggalan. Atau misalnya saung, U-nya itu hilang. Ya jadi sama sekali belum lengkap. Jadi pada saat saya menyampaikan ke anak-anak yang sudah mahir itu sangat jauh sekali. Rencana pembelajaran di kegiatan awal ya membuka dengan doa, mengingatkan siswa pembelajaran sebelumnya atau persepsi, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu masuk ke kegiatan inti, siswa diminta mendengarkan penjelasan guru, siswa dipersilakan untuk membaca buku, siswa bersama-sama membaca buku secara bergantian. Siswa memperagakan membaca buku di depan kelas, siswa membuat kesimpulan dari buku yang mereka baca. Di kegiatan akhir, biasanya saya memberikan umpan balik kepada siswa, memberikan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini tidak setiap harinya, jadi hanya sekedar tanya jawab. Guru memberikan penguatan tentang literasi. Ini adalah foto kegiatan yang biasa kami lakukan. Nah, ini umpan balik dari beberapa anak. Ternyata saya menemukan Yazid ini senang sekali membaca. Bahkan dia bisa dikatakan IQ-nya mungkin di atas rata-rata teman-temannya. Jadi dia kadang bawa senang buku-buku yang lebih tinggi dari teman-teman. Yang mungkin kalau teman-temannya masih cerita binatang, kalau dia udah beda gitu buku ceritanya. Lebih yang ke wawasan yang ada ilmunya, kayak sains, terus Ryan Makil. Nah, ini anak yang pintar. Awalnya dia males bilangnya baca buku, tapi lama-lama jadi suka. Terus ada Salsabila, ini juga anak yang pintar, rasa senang. Lalu ini juga senja refleksi. Program literasi sedang digiatkan di sekolah. Gerakan 15 menit membaca buku selain buku pelajaran. Kegiatan membaca ini dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Murid-murid boleh membaca buku apapun yang tersedia di pojok baca. Mereka ada yang membaca buku cerita, cerita rakyat atau fabel ataupun novel atau bukan novel, majalah lainnya. Sebenarnya waktu 15 menit ini tidak cukup bagi mereka. Namun kita harapkan gerakan ini bisa membangkitkan minat baca di kalangan siswa. Kesimpulannya, untuk menyukseskan gerakan literasi dengan kebiasaan membaca di awal pembelajaran memang harus dipaksakan. Anak-anak mungkin belum tahu manfaat dari membaca, apalagi sekarang udah banyak gadget ya. Jadi apa sih baca buku gitu? Tapi seiring berjalannya waktu ternyata lama-lama mereka suka. Ada banyak pilihan tema buku di perpustakaan kita ataupun di media lainnya, contohnya di internet. Minat baca mereka kadang tidak muncul kalau tidak dipaksa atau menuliskan rangkuman. Walaupun mereka masih bingung, Ibu, rangkuman itu apa? Terima kasih. Ini ada video biasanya selain ini kita juga pakai tontonan video ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan hanya sebagai milik manusia. Selanjutnya saya serahkan dengan Pak Asep. Silakan yang ingin mengomentari atas yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Astuti atas paparan materinya. Ibu Bapak ada yang mau dikomentari? Ada? Nanti siap-siap aja Bu Andi sama Bu Astuti jadi narasumber. Boleh nggak berdua? Boleh, saling mengisi nggak apa-apa. Nanti kita undang sekolah lain. Ada? Jangankan kelas 2 ya,
Kelas 6 aja baca masih tersendat-sendat. Jangankan kelas 6. Beberapa waktu lalu dikumpulkan guru-guru beberapa provinsi, terkumpullah sekitar 300 orang guru. Dites soal pemahaman. Dari 300 guru hanya 10% yang bisa. Itu gurunya. Jadi orang yang bisa membaca itu kan adalah orang yang bisa menyampaikan kembali apa yang dibacanya. Bukan bisa melafalkan A, B, C, D sampai menjadi sebuah bacaan. Bukan itu yang disebut bisa membaca. Tapi adalah orang yang bisa menyampaikan kembali apa yang dia bacanya. Paham? Dari 300 orang guru, hanya 10%-nya yang bisa memahami. Memang susah membaca. Bahasa Indonesia itu bahasa kita. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, sulit. Ya, kemarin saya dengar Bu Dewi itu dengar homonim, homofon, homograf dan sebagainya. Bagaimana M berubah menjadi menye, itu ada kaidahnya. Gitu, nggak asal berubah aja. Kadang-kadang sepele. Ayo rapikan bukunya, ketika ditulis di papan tulis tulisannya rapihkan. Iya, sepele bahasa Indonesia tapi rumit kalau dipelajari. Waktu kuliah teman saya sampai meninggal gara-gara satu mata kuliah namanya menyimak. Dosennya angker, perempuan tapi killer gitu dosennya. Meninggalnya ketika lagi nyalakan TV, dia belajar karena mau ulangan. Meninggalnya mukanya tertutup buku mata kuliah menyimak. Posisi begini. Dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak bisa, kita ke rumahnya. Begitu ke rumahnya meninggal gitu. Subuh. Itu bahasa Indonesia. Dia bahasa Indonesia itu dulu mata kuliahnya ada menyimak, ada menulis, macam-macam. Gitu. Memang susah. Jadi kalau matematika kan mutlak 2 kali 2 4, 2 tambah 2 4. Dari mana dapatnya? Ya Bugono asalnya. Nggak bisa melenceng. 2 tambah 2 sama dengan 3,5, nggak boleh. Bahasa Indonesia banyak kaidahnya, ya. Makanya kita dapatkan info siswa SMP membaca dari 30 orang hanya 2 yang bisa baca. Siapa yang disalahin? Kita guru SD. Ini di SD-nya ngapain aja nih gitu. Ya. Nah, jadi memang agak gampang susah mengajar bahasa Indonesia. Tidak semudah kita membalik telapak tangan, banyak kaidahnya gitu. Ya. Bahkan seorang dosen aja bisa salah gara-gara kata tolak ukur dengan tolok ukur. Dosennya ngotot, tolak ukur dari mana tolak ukur? Lihat di kamus, yang benar tolak ukur. Gitu. Dulu kan kita sering ribut apotek apa apotik gitu. Gak taunya yang benar apotek. Iya, karena bersinergi dengan apoteker. Tidak ada yang namanya apoteker, adanya apoteker. Itulah bahasa Indonesia, bahasa kita susah sebenarnya. Bukan nggak ada lagi, ada itu materinya di tingkat SMP atau kelas 7. Adanya sinonim, antonim, homonim itu ada. Homofon, homograf, ya. Kalau guru kelas 1 ditanya itu bingung apaan itu. Perasaan baru dengar. Kelas atas ada, kelas atas tetap ada. Ya, nggak usah itu antara akronim dengan singkatan saja anak-anak bingung. Nggak usah anak kita aja kadang bingung. Akronim mana sih, singkatan mana ya, bedanya apaan gitu. Padahal sama-sama singkatan. Gitu. Fonem, morfem, dan sebagainya. Ada Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembicara kedua, pemateri kedua. Ini dosen terbang nih. Dosen terbang dari Sumatera. Baik, mari kita sambit pembicara kita yang kedua, Ibu Laura. Kalau yang di ruangan guru situ resmi, yang di sini situ tidak resmi. Laura Hadi.
Selamat siang teman-teman semua. Iya. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Kustion selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan atas kesempatan hari ini, juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kombel kita hari ini. Pada hari ini saya memang memaksakan diri untuk tampil daripada ditunda-tunda, akhirnya tambah deg-degan karena terus terang materi yang saya bawakan ini bukan sesuatu yang baru. Ya, saya yakin ibu bapak sudah menerapkan, bahkan lebih baik lagi sudah paham di luar kepala. Tapi materi ini pun juga penting, ya. Setiap hari kita kita aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari, sehingga saya akhirnya memilih materi ini, yaitu tapi sebelumnya kita mau speaking sebentar ya teman-teman ya. Ayo silakan kita berdiri, kita mau mengadakan permainan. Nah sekarang saya mau bertanya, mungkin teman-teman tahu kan yang badannya kuat, yang ada kalau di saya di Alkitab ya, mungkin di kitab suci, orang yang dianugerahi Tuhan berbadan kuat namanya siapa? Enggak, tokoh berbadan kuat. Samson. Ya, Samson. Nah, Samson itu mempunyai badan yang kuat. Lalu Samson itu, kenapa Samson itu mempunyai kekuatan? Rahasianya di mana? Di rambut, ya. Di rambutnya. Kalau rambutnya panjang, dia akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi kalau rambutnya itu dipotong, maka kekuatannya akan hilang. Nah, kita akan bermain tentang Samson ini. Lalu tapi musuhnya Samson itu kan kuat. Karena Samson itu kuat, dia bisa melawan singa. Ya, singa dilawan, singa 7 dia lawan, dia bantai, ya, dia lawan dengan mudah, ya. Lalu tapi Samson itu kelemahannya ada pada seorang gadis cantik yang bernama Delilah. Kalau novel itu kelemahannya fase. Ya, jadi Delilah ini adalah seorang gadis yang merayu Samson hingga akhirnya Samson itu membuka rahasianya bahwa kekuatannya ada di rambut, ya. Nah, jadi di sini ada 3 tokoh, yaitu Samson, Delilah atau kalau bahasa Inggrisnya Delilah sama singa. Ya. Kalau Samson lawan singa, otomatis yang menang adalah Samson. Ya. Nah, kalau Samson itu dilambangkan dengan diperagakan dengan begini. Kuat. Ya, nanti kalau kita mau jadi Samson kita kuat. Ya. Kalau kita mau jadi singa dilambangkan dengan gitu ya, gitu. Nah, kalau Delilah kita lambangkan dengan seorang gadis cantik begini, ya. Kan cantik, ya. Nah, jadi kalau Samson lawan singa, maka yang menang adalah Samson. Samson lawan Delilah, yang menang ada Delilah. Tapi kalau singa lawan Delilah, yang menang adalah singa. Ya. Nah, sekarang begini, teman-teman, berdiri semua, cari pasangan masing-masing, cari lawan masing-masing. Lalu kita akan punggung-punggungan. Enggak, berdua-dua. Ya, nih, cari pasangannya dan punggung-punggungan begini. Punggung-punggungan. Ayo pasir. Ya. Punggung-punggungan Pak Ibrahim, ayo cari temannya. Punggung-punggungan. Ayo kenapa Hendra juga boleh. Iya. Punggung-punggungan. Ya. Nanti permainannya begini. Ya, punggung-punggungan. Kalau satu ya, punggung-punggungan. Enggak apa-apa di depan. Nah, punggung-punggungan, ayo.
gitu kan? Ya. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, kalian berbalik arah, terserah mau jadi Sina atau Delaila atau jadi Samson. Jadi sekali lagi kalau Samson begini kuat, ya. Kalau Sina begitu menerkam. Nah kalau Delaila begitu, ya. Nah tapi kalau nggak boleh lambat-lambat. Jadi kalau udah berhadapan udah langsung posisinya apa, ya. Jadi nggak ketahuan. Siap ya? Siap. Udah. Ayo. 1, 2, 3. Nanti siapa yang menang? Nanti yang menang dapat hadiah. Siap? Siap. Siap ya? Yang menang gimana sih? Enggak mau gimana Pak? Kalau kamu Aku mau Samson nggak mau jadi nanti Samson? alhamdulillah gitu. Nah, yuk. Iya, dari Nah, soalnya kalau Delaila sama karena kan Delaila pintar merayu, ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Jangan udah mulai dari sini. Yuk, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya. Nah, itu isu-isu game ya. Jadi gak ngantuk Bu. Nggak ngantuk ya. lagi Bu. Mau jajan ayo. Ya, banyak lagi ya sebenarnya permainan. Sekali lagi. Lagi Bu. Ya, sebenarnya banyak lagi. Saya ada juga permainan tonot ini, cuma nanti waktunya nggak habis. Gak apa-apa. Itu penting Bu. Ya, nanti aja deh. Ya, ini aja dulu biar Sekarang aja Bu. Udah mau langsung Bu langsung. Buat saya aja besok ya. Ya nanti saya ajarin kalau yang mau. Ya, sebab gini teman-teman, terus terang karena saya nggak pandai menggunakan gadget. Kalau yang harus yang ikutin ada di apa namanya pakai gadget gitu kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi yang langsung aja dipraktikkan ke anak. Akhirnya seru ya, jadul lah nggak apa-apa ya. Oke. Ya, materi yang saya ambil adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual. Ya, nah, apakah pendekatan kontekstual itu? Pembelajaran matematika menekankan pembelajaran matematika yang relevan dengan kehidupan nyata. Ya, karena di sini kenapa saya mengambil materi ini? Karena setelah saya praktekkan dalam kelas saya, anak-anak itu kalau kita kasih cuma teori, tambah-tambahan, kurang-kurangan, kadang itu enggak nyambung karena banyak yang berhitungnya belum lancar, ya. Tetapi ketika saya tanyakan di kelas, anak-anak coba hari ini bawa uang jajan berapa dan tunjukkan kepada ibu. Semua mengeluarkan uang, ya. Tapi ibu warning, ibu udah warning ya. Bukan ibu minta ya, tunjukkan uang jajan ibu. Anak-anak menunjukkan, saya Bu jajan 5.000, saya Bu jajan 10.000, Bu saya 2.000-nya 2, nah saya Bu 2.000-nya 3. Nah di situ saya berkeliling seolah-olah memantau anak-anak uang jajannya berapa. Anak-anak semangat ya. Nah itu jadi anak-anak tuh bisa berhitung ketika menghitung uang jajannya, bisa berhitung. Saya Bu 5.000-annya 3, saya 15.000. Ada yang 15.000, 10.000 dengan 5.000. Mereka tahu, ya. Jadi yang ini 5.000-nya 3, yang ini 10.000 dengan 5.000. Mereka tahu jumlahnya berapa, gitu, ya. Nah dari situ saya masuk dengan penjumlahan, ya.
dengan apa namanya nih, misalnya uang kamu nih ibu tuker, uang kamu 10.000 kan, ibu tukerin nih dengan uang 3 lembar 2.000-an, mau nggak? Banyak kan 3 lembar dengan 1 lembar, nggak mau Bu, itu kan 10.000. Nah mereka mengenal nilai, ya nilai mata uang, ya jadi mereka nyambung kalau kehidupan sehari-hari. Lalu saya kasih pertanyaan-pertanyaan, misalnya kamu jajan di kantin dengan uang 10.000, kamu jajan 3.000, kembalinya berapa? Nah itu anak-anak nyambung. Tapi ketika saya kasih soal pengurangan langsung materi, mereka banyak yang gak nyambung. Nah itulah pembelajaran kontekstual. Jadi konteks sesuai dengan kehidupan nyata mereka, ya dengan realnya. Ya lanjut. Jadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi pembelajaran matematika kontekstual menghubungkan materi pelajaran kan tadi dengan kehidupan nyata, membuat pembelajaran ini bermakna dan relevan. Jadi mengendap di pikiran. Saya juga kalau membuat soal, saya usahakan itu dengan, apalagi dulu waktu saya ngajar kelas 3 ya, bikin soal cerita, saya berusaha membuat cerita yang sesuai dengan kehidupan mereka. Misalnya kalau ini yang contoh ininya aja ya, contoh ringannya misalnya Jeffrey kan mamanya jualan kue cucur, ya. Nah itu saya pakai cerita begitu. Mama Jeffrey berjualan kue cucur, satunya 2.000, laku 10 biji, mendapat berapa uang yang diterima Mama Jeffrey. Sampai akhirnya Mama Jeffrey-nya bilang ke saya, iya Bu Lora dikasih PR, Bunda, masa Bu Lora tahu Mama jualan kue cucur gitu. Ya, jadi mungkin itu hal-hal kecil ya. Jadi anak jadi lebih tertarik ya apa yang mereka alami sehari-hari. Lalu di sini kontekstual itu pembelajarannya menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Juga relevan, materi pelajaran dikaitkan dengan kebutuhan dan pengalaman siswa. Jadi saya tapi sebelumnya waktu mengajarkan materi ini ya, tujuan pembelajarannya jelas saya sampaikan. Lalu apa sih manfaatnya, relevansinya apa buat kebutuhan anak gitu. Ya Bu, biar bisa ngitung ya, biar kalau jajan di kantin nggak dibohongin kembaliannya. Ya, terus saya juga menekankan anak kalau habis kembalian kantin itu harus dihitung ya supaya nggak dibohongin gitu. Bermakna. Nah karena ini tadi menarik, memahami, bisa mengaplikasikan, jadi bermakna mendalam, anak paham. Next. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran matematika kontekstual. Prinsip yang pertama yaitu tadi relevansi, ya, pelajaran relevan dengan kebutuhan dan pengalaman siswa. Jadi itu seperti tadi permainan dan pertanyaan-pertanyaan ataupun pemecahan masalah itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, ya. Yang kedua, keterlibatan. Siswa dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, konstruktivisme. Siswa membangun pemahaman sendiri. Ini konstruktif kan berarti membangun ya, melalui pengalaman belajar. Yang keempat, refleksi. Siswa merenungkan apa yang telah dipelajari dan bagaimana menerapkannya. Dan di sini saya juga udah mulai pembelajaran berhitung. Itu saya memakai alat peragat nyata, yaitu misalnya sedotan yang dipotongin untuk menunjukkan bilangan 100, bilangan 10, bilangan satuan, ya. Jadi itu benar-benar nyata pakai benda, jadi anak lebih paham. Next. Langkah-langkah pembelajaran matematika kontekstual adalah pertama, identifikasi konteks, ya. Guru mengaktifkan konteks kehidupan nyata yang relevan dengan materi pelajaran. Ini sekali lagi ya, kebetulan yang saya ambil matematika ya, tapi untuk pelajaran lain itu bisa banget, memang harus ya.
Misalnya kayak pelajaran Pancasila ya, pendidikan Pancasila. Nah itu kita kasih contoh-contoh dan kita bermain peran itu juga bisa. Lalu yang kedua persiapan materi, menyiapkan materi yang dihubungkan dengan konteks yang dipilih. Nah materinya itu selain RPP juga alat peraga yang akan kita gunakan. Yang ketiga implementasi pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran melibatkan siswa secara aktif. Ya, nah, jadi siswa itu ketika melakukan kegiatan bisa dengan temannya saling memecahkan masalah bersama-sama. Lalu yang keempat evaluasi pembelajaran, guru menilai pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan materi. Nah nanti akan kelihatan ini siswa yang sudah paham ataupun masih kurang. Manfaat pembelajaran matematika kontekstual itu banyak manfaat bagi siswa, guru, dan proses pembelajaran. Bagi siswa, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis, memperkuat kemampuan memecahkan masalah. Jadi otomatis dengan pembelajaran kontekstual ini siswa lebih paham karena yang digali adalah pengalaman nyata yang dia alami, juga alat peraga dan benda-benda yang mereka gunakan. Guru menjadi lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, lebih memahami kebutuhan siswa dan mengembangkan strategi yang efektif. Itu keuntungannya bagi guru. Lalu bagi pembelajaran itu sendiri, meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan. Contoh penerapan pembelajaran materi matematika konseptual, yaitu misalnya bisa untuk materi pecahan, geometri, statistik. Untuk pecahan kita bisa membagi pizza. Kalau saya dulu di Trans 3, saya dulu pernah bawa kue bolu, tapi mungkin kue bolu yang murah ya, itu untuk menjelaskan tentang pecahan ya, untuk besarnya pecahan, misalnya pecahan setengah dengan 1/4. Untuk geometri itu mendesain rumah atau bangunan, jadi menghitung luas ya, luas lahan ya untuk menanam tanaman. Jadi kebun baru panjangnya sekian, lebarnya sekian, berapa luasnya, berapa bibit yang dibutuhkan misalnya. Lalu untuk pembelajaran statistik, menganalisis data tentang populasi, penduduk, dan cuaca, membuat diagram untuk presentasi. Sekarang di kelas 2 pun anak-anak udah ada loh diajarkan diagram batang. Ya bukan diagram batang, udah mulai dikenalkan. Lanjutnya. Peran guru dalam pembelajaran matematika kontekstual tadi persiapan ya, menyiapkan materi pelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan nyata. Terus kedua, implementasi, guru harus melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan berdiskusi, bertanya jawab ya, berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, evaluasi. Guru harus mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengaplikasi konsep matematika. Jadi setiap di akhir pembelajaran guru harus mengevaluasi kembali apa yang sudah dipelajari hari itu. Tantangan dan solusi dalam implementasi adalah satu, keterbatasan waktu, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan materi dan kegiatan belajar. Jadi kita membutuhkan effort yang lebih. Yang kedua, keterampilan guru, membutuhkan keterampilan guru yang memadai untuk merancang dan menerapkan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya.
membutuhkan sumber daya tambahan untuk menciptakan konteks pembelajaran yang efektif. Nah, kalau keterbatasan sumber daya, kita berusaha cari yang bisa kita jangkau, tidak usah yang terlalu sulit ataupun muluk-muluk. Yang keempat, solusi. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran yang beragam, berkolaborasi dengan guru lain, dan mengikuti pelatihan tentang pembelajaran kontekstual. Kesimpulan dan penutup, pembelajaran matematika kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam matematika. Dengan memahami prinsip-prinsip dan langkah-langkah pembelajaran kontekstual, guru dapat menciptakan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan. Demikianlah kesimpulan saya. Saya yakin teman-teman jauh lebih paham, lebih berpengalaman, bisa lebih mengaplikasikan lagi, bisa lebih menyediakan sumber dayanya, alat peraga, dan segala yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan anak, sehingga anak benar-benar merasakan dampak dari pembelajaran kontekstual, kemajuan prestasi anak. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Oh iya, ini yang karena saya kurang dengan foto-fotonya ini, ada video yang saya terapkan di kelas.
terima kasih teman-teman. Mungkin ada barangkali ada yang mau memberikan tambahan atau pendapat atau masukan, saya persilakan. Kalau nggak ada nanti saya tutup. Jadi kalau nggak ada breaking lagi. Ya Pak. Ayo tepukin tangannya. Terima kasih Bu Laura sebagai narasumber kedua. Alhamdulillah dua materi yang berbeda hari ini bisa kita dapatkan kaitannya dengan kegiatan berbagi tidak selalu harus dari PMM, tapi pengalaman belajar di kelas akan lebih baik ya, karena kadang nggak tahu gitu. Seperti contoh nyata kayak gini kan, anak disuruh ngitung perkalian penjumlahan sulit, tapi begitu dikasih materi tentang ibu belanja ke warung menghabiskan uang 70.000, uang ibu 100.000, berapa kembaliannya itu tahu. Iya, itu sudah naluri, sudah alami begitu. Nah makanya ketika saya pelatihan kemarin disarankan membuat soal yang anak mudah mencerna. Gitu. Soalnya tidak mutlak terancam bulat 4 kali 4, 2 tambah 2 tidak, tapi dianalogikan dengan cerita yang lain gitu. Anak lebih cepat paham gitu. Tapi kan kalau begitu terus sulit juga gitu. Makanya disampaikan juga bahwa yang namanya penilaian, yang namanya tes, yang namanya asesmen tidak harus banyak. Mau 2, mau 3, yang penting adalah anak paham tuh yang mau kita sampaikan. Itu. Makanya dalam lembar observasi kan ada tanya area yang dikembangkan apa. Itu. Kebanyakan dari kita kan pemahaman tujuannya, pemahaman tentang tata surya, pemahaman tentang perkalian, pecahan dan sebagainya. Gitu. Area pengembangannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 8 kalau tidak ada halangan kita pelatihan dengan orang yang sama ketika saya dilatih di Al-Hasanah. Saya rekomendasikan itu ke ibu karena dia mengajarkan kita untuk membuat soal itu jadi mudah gitu, ke anak jadi mudah. Dia contohkan kebetulan pada saat itu matematik mengurutkan bilangan pecahan. Yang dia contohkan adalah anak-anak suka ke toko kan, dia suka keramaiannya, suka lihat di TikTok, di medsos, potongan diskon harga, pakai diskon, pakai istilah diskon, diurutkan. Jadi mudah banget gitu. Memang kalau kita mau ke situ harus benar-benar gitu. Maksudnya kita harus benar-benar mau itu. Ya harus benar-benar mau membuat soalnya seperti itu. Gak usah soal-soal hot-hotan dah. Ya, soal hot. Itu saja sudah baik kalau anak kita sudah paham gitu. Ya. Dan mereka dia menganjurkan supaya kita lebih sering-sering memanfaatkan metode sosial drama. Apa namanya? Bermain peran atau tutor sebaya. Dia lebih menyarankan pakailah metode itu sesering mungkin. Ya, yang waktu itu saya pernah cerita di ruang guru, dia membahas tentang sistem pencernaan. Jadi anaknya disuruh main drama. Awalnya kita mikir, ngapain bahas sistem pencernaan pakai drama, bagaimana ceritanya? Oh, rupanya main peran. Ya, ada yang berperan jadi kerongkongan, ada yang berperan jadi gigi. Dia disuruh cari tuh, muridnya disuruh cari. Saya gigi untuk apa sih, ada berapa macam? Itu nanti anak yang berperan jadi gigi dia cerita, aku gigi, tugasku gini-gini, aku ada berapa macam gitu. Itu rupanya yang membuat anak lebih paham daripada kita sekedar menampilkan gambar, kita ceritain sistem pencernaan mulai dari ini sampai anus keluar gitu, daripada gitu paham. Ya, kita baru mulai terbuka di situ. Oh iya begitu ya rupanya. Jadi yang namanya bermain drama nggak harus dalam pelajaran bahasa Indonesia rupanya, matematik, IPAS, apapun bisa. Gitu. Jadi justru yang begitu yang bikin pembelajaran jadi berpusat pada murid. Gitu. Pernapasan, ayo. Ada yang berperan jadi jantung.
ada yang berperan jadi apa namanya macam-macam itu kan Bu Anis ya, Bu Anis Bu Rosi kemarin tentang peredaran darah ya. Itu Bu Rosi kemarin bikin alat peraga bagus terus bikin apa beli? Bikin. Jadi dia sistem peredaran darahnya dipencet, anak senang melihatnya. Gitu. Ya nanti kita mungkin harus belajar seperti itu. Ya, oke, kembali ke rencana bagaimana nih Pak Har, Pombel sebisa mungkin kita coba upayakan di Oktober mengundang sekolah binaan kita sebagai sekolah inti TDS 01 harus bisa gitu. Gimana Pak Har rencana kita? Maunya enaknya sih langsung aja kayak gini gitu. Kita ya disiapkan snack-snack dikit lah, goreng-gorengan kayak intinya kan. Pak Har silakan gimana enaknya? Ya, jadi misalnya nanti kita mengundang itu nggak perlu banyak-banyak dulu, nggak apa-apa. Misalnya 1 atau 2 sekolah, mungkin mereka bisa menjadi perwakilannya 3 sampai 5 atau berapa. Jadi kan kita ada 5, 6, TDU, 1, 4. Nah kalau misalnya 4 sekolah ya mungkin 1 sekolah ya terserah minimal 2 atau 3 gitu. Jadi memang sifatnya kan kita mau berbagi ya kan, sebagai sekolah penggerak. Barangkali mereka bisa lah istilahnya memetik gitu, apa sih yang ada di sekolah penggerak itu, pembelajarannya seperti apa sih gitu. Nah itu yang mau kita sharing gitu. Kayak misalnya tadi itu pembelajaran kontekstual dari guru ini bagus banget ya, artinya bahwa itu benar-benar seperti yang ada di kehidupan nyata gitu. Cuma mungkin tahap-tahapannya yang lebih diperdalam lagi sehingga benar-benar bisa di ATM gitu, ditiru, diamati, ditiru, modifikasi bahasa dan diterapkan di sekolah masing-masing. Saya pikir itu ya efektif lah, mudah-mudahan bisa Pak ya. Kalaupun kita mau berbagi tapi baik itu, tapi kalau misalnya tadi yang disampaikan untuk undang narasumber itu apa caranya beda lagi ya? Iya, kalau yang mengundang narasumber itu memang rencana di Oktober ada IHT. IHT ya. Tanggal 8 itu, makanya kemarin saya tulis juga kan, tanggal 8 pakai seragam batik yang baru. Tadi ada yang juga usul Pak, tanggal 2 aja, tanggal 2 hari batik, tanggal 2 pakai batik yang abu kuning. Dan yang baru juga itu bukan lama. Abu kuning tanggal 2, tanggal 8-nya yang baru. Soalnya kita bareng dengan WK02, ntar WK02 pakai seragam baru, kita pakai seragam yang baru kedua, nggak enak juga. Kan ada baru kedua yang abu kuning. Jadi tanggal 8 di HT ya? Iya, tanggal 8. Jalan-jalannya Desember. Desember tanggal berapa ada? Hah? Tanggal berapa Desember? Habis pergi rapot, langsung berangkat gitu aja kalau mau. Mana? Mana ntar ibu mau? Ya, kalau yang tanggal 8 gitu. Berarti kalau bisa Oktober minggu ketiga, bisa nggak nih? Kita undang. Nanti saya sampaikan ke ibu. Kita undang dari gugus kita TDU 0102, TDU 06, TDS 05. Nanti sebenarnya kan kita udah punya gugus ya, gugus ya Pak Har ya. Kalau bisa nanti kita gantian gitu. Pasti ruangannya nggak di sini, kalau di atas. Kalau cuma 3 orang satu sekolah di sini aja. Kecuali semua guru baru ya. Nah nanti pada saat awal kita pertemuan bisa di situ kita bahas gantian gitu. Berikutnya di misalnya TDU 02, 01 atau di TDS 05 ya. Nanti terserah mereka sih, kalau mereka mau di sini terus ya silakan aja gitu. Tapi kalau di Oktober misalnya Pak Cek, idealnya kita minggu berapa gitu mungkin bisa di ya biar kita siap juga. Kalau di Oktober minggu ketiga bisa nggak? Minggu ketiga ya. Oktober minggu keempat jangan ada aktivitas literasi keluar. Nah berarti di minggu ketiga ya, sekali kita udah punya ancang-ancang topiknya yang mau
disampaikan yang mau di Ya kita uji cobakan dulu CGP. Kan belum Pak. Kan CGP. Iya. Bu Anis atau Bu Astuti berdua juga nggak apa-apa, saling mengisi. Udah orang udah CGP udah. Materinya. Ih, kan materi nggak selalu yang dari situ. Dari pengalaman Ibu Anis kemarin ngajar tentang apa? Ada basi Pak. Bagi kita basi, bagi mereka belum tahu. Gitu. Atau mencari materi baru, silakan. Kayak kemarin Bu Novel Bambuzel gitu kan? Iya kan? Siapa di antara kita yang kenal Bambuzel sebelum Bu Novel sampaikan? Mungkin banyak yang belum. Ya, begitu kita pakai, anak-anak senang dan Bambuzel. Ya, ya Vendra. Pak, sarannya pakai materi Bu Rida sama Bu Astuti aja Pak, yang pengimbasan itu Pak, kan mereka harus pengimbasan ke sekolah lain juga Pak. Kalau itu sudah di atas. Banyak berapa sekolah itu sekolah negeri swasta. Itu boleh lagi tuh Bu Rida, bagus tuh Bu. Materinya Bu. Kalau pesertanya yang Enggak, saya kan udah paham Bu, gitu Bu. Udah di kepala gitu, di kepala. Kalau ditanya langsung jawab. Jadi materi yang disampaikan kalau menurut saya daripada dari PMM mendingan seperti tadi. Seperti yang pernah kita lakukan di kelas yang orang belum tentu melakukan. Wah, bagus Bu. Nah, iya. Kalau PMM orang bisa baca dari PMM, bisa belajar sendiri. Untuk memperdalamnya PMM. Tapi apa yang dilakukan di kelas kita masing-masing belum tentu loh orang lakukan. Ya, Ya udah tuh materinya yang tadi. Bu Astuti tadi kan menyampaikan tentang literasi yang dilakukan di kelasnya, pengalaman kita di situ. Bu Laura kontekstual, pelajaran matematika. Kan kita nggak tahu dan mungkin belum pernah melakukan itu di kelas kita gitu. Ayo siapa? Minggu ketiga ya Pak? Iya. Ini bukan cuma sekedar menyampaikan pengalaman kita, tapi juga melatih atau membiasakan kita menjadi narasumber. Karena sekolah kita sekolah inti, ya kan? Nggak melulu misalnya Pak Har, Pak ini, Bu ini, enggak, bergantian aja lah ya. Atau harus disusun, siapa duluan nih? Sesuai kompel. Di sini kelas apa? Kelas 4? Kelas 3 ya? Kelas 3 ya? Kalau masukan saya sih gini, ketika kita mau share ke sekolah lain, seenggaknya udah share ke internal kita dulu gitu. Jadi yang di sekolah lain itu nanti yang kesana kalau udah di pertemuan kedua kan lebih mengetahui kekurangannya sehingga besok bisa dirapisin lagi gitu. Tidak harus yang baru, yang sudah pernah disajikan. Ntar kita bosan ya, kita nggak boleh bosan, kita tuan rumah kan. Dan kita yang berbagi gitu, meramaikan. Meskipun sudah dengar, sudah lihat. Yuk. Siapa Siapa yang mau? Bu Moin, Tanggalnya Pak, gak apa-apa. Pak, tanggalnya minggu ketiga 15 sama 17. 15 dan 17. 15 Selasa, 17 Kamis. Mau pilih yang mana tuh? Tanggal 12 atau Kamis aja biasa sih. 15 sama 17. 15 dan 17. 15 Selasa, 17 Kamis. Iya, 15 dan 17. Ayo. ya udah antara Tanggal 17 aja deh. 17 Oktober. Ketua Kombel. Bu Astuti atau Bu inilah Ketua Kombel. Bu Irma ya. Kombel. Bu Anis atau Bu Astuti atau Bu Anis dan Bu Astuti. Belajar. Setuju nggak? Setuju. Oh Bapak dulu. Assalamualaikum. Maaf ya, maaf Bang Eda. Kalau saya makan
udah sering, apalagi di dalam sekolah sering. Jangan saya, justru kita mau tampilkan yang lain. Jangan saya, jangan terus Pahan gitu. Nanti suatu waktu bolehlah saya dengan Kalau Pahan. dari beberapa kemarin pertemuan sih, kalau aku amati ya, ini menurut saya nih konten yang bagus di share kayak tadi nih, bagus di pembelajaran kontekstual nih. Iya, mudah-mudahan. Seenggaknya bermakna lah. Iya. Kalau materi saya kemarin kayaknya terlalu biasa gitu. Maksudnya ini terlalu biasa. Materinya Bu Laura tadi, kalau memang mau ditampilkan lagi, sajiannya diubah. Dari sisi Pembukaan topiknya bagus. video tampilkan biar orang tanya tuh ngapain ya. Topiknya bagus. Nanti bisa kita kasih masukan tambahan-tambahan gitu. Ya udah, Bu Laura setuju. Tapi memang tadi ya aku amati gitu, komunikasinya Bu Laura juga bagus. Iya Bu. Harusnya dibeliin kopi nih Pak. Ayo, sekali-sekali kita harus mengadakan itu. Nanti setelah kita coba melalui gugus, melalui PMM yang online. Mantap. Iya. Mantap. Jadi kompel kita terkenal. Itu ya. Ya. Setuju tanggal 17 aja ya. 17 tinggal kita masihkan pembicaranya aja. Ya. Ya. Undangan Kang. Ya. Undangan. Undangan ya siap, nanti disiapkan. Siap. Pembicaranya antara Bu Laura, Bu Hanis, Bu Astuti. Wih. Oke. Oke ya. Itu saja ya. Topiknya bagus kok tadi, topiknya bagus tadi ya. Berarti materi Bu Laura yang bawain Bu Anis dan Bu Suti. Secara ide kan gini, bisa saja topiknya sama, disampaikan di kelas lain sama guru lain, tekniknya kan beda gitu. Nah itu gitu. Emang bisa ya. Emang ketuanya Oke ya, sudah jam 3 tapi jam juga. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat untuk pengembangan profesionalisme diri kita masing-masing. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.